Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Pada kesempatan hari ini, saya akan secara singkat memaparkan materi tentang laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan, dan juga laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Bab 4. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Fungsi dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. 1. Untuk membandingkan kinerja perusahaan dari periode sebelumnya. 2. Untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 3. Untuk mengatur langkah kebijakan direksi perusahaan. Dan 4. Sebagai data perusahaan yang dipergunakan dalam beberapa keperluan seperti saham dan lain-lain. Komponen dalam laba rugi. 1. Ada pendapatan penjualan, yaitu merupakan pendapatan perusahaan dari penjualan barang dan atau jasa. Beberapa perusahaan memiliki beberapa aliran pendapatan yang menambah garis pendapatan total. Kemudian ada harga pokok penjualan atau HPP, yaitu baris yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk untuk menghasilkan pendapatan. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, HPP seringkali disebut juga sebagai cost of sales. Laba kotor merupakan hasil pengurangan HPP dan pendapatan penjualan. Kemudian ada beban umum dan administrasi, dan juga EBITDA yang merupakan akronim dari Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, atau penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Selain itu, di dalam komponen laporan laba rugi juga terdapat 1. Beban penyusutan dan amortisasi merupakan biaya non-tunai yang dibuat oleh akuntan untuk menyebarkan biaya aset modal seperti properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian ada beban bunga, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan informasi dari laporan laba rugi perusahaan. 1. Pos yang pengukurannya tidak bisa akurat, kemudian tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dapat mempengaruhi jumlah labanya. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan sehingga laba yang ada lebih bersifat relatif. Pelaporan dalam laporan laba rugi. 1. Laba kotor diperoleh dari pengurangan HPP dan penjualan. 2. Laba dari aktivitas operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi, dan beban atau pendapatan lainnya pada laba kotor. Kemudian ada laba sebelum pajak penghasilan. Pajak penghasilan tidak termasuk ke dalam biaya administrasi maupun biaya operasional, karena pajak muncul di luar dari aktivitas perusahaan. Laba bersih merupakan hasil penjumlahan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya, baik biaya administrasi maupun biaya operasional, termasuk pajak. Kemudian, dalam pelaporan laba rugi, terdapat juga alokasi kepentingan non-pengendali. Jika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham yang beredar, maka perusahaan tersebut akan menjadi induk perusahaan dan dapat menentukan pembagian laba bersih perusahaan yang diakuisisi. Laba per lembar saham merupakan pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Penghentian operasi merupakan salah satu dari komponen dari sebuah entitas di mana komponen itu bisa dijual maupun diklasifikasikan siap untuk dijual.
Berikut isu-isu mengenai pelaporan. Jurnal koreksi dapat segera dibuat ketika seorang akuntan menyadari kesalahan pencatatan. Jurnal koreksi biasanya dibuat dengan cara membalik akun atau reverse yang salah. Laba ditahan. Tidak semua laba dibagikan ke pemegang saham, hanya beberapa persen saja sesuai dengan ketentuan perusahaan. Laba komprehensif meliputi semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan akibat investasi oleh semua pendapatan dan keuntungan, beban, dan kerugian dilaporkan pada laba bersih. Kemudian laporan laba rugi kedua dan laporan gabungan laba komprehensif. Berikutnya, laporan perubahan modal menunjukkan perubahan di setiap perubahan akun modal dan total modal untuk setiap periode. Pembahasan berikutnya mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebelumnya, apa itu laporan posisi keuangan atau neraca? Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Salah satu dari bagian laporan keuangan ini menyajikan informasi terkait sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan atau dalam hal ini kekayaan perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan modal pemilik. Sehingga neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam neraca antara lain: 1. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. 2. Menggunakan pertimbangan dan estimasi. 3. Beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. 3 kelompok pos yang umum terdapat dalam neraca adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. 1. Aktiva, yaitu hasil perolehan dari transaksi yang terjadi di masa lalu maupun masa sekarang atau kekayaan yang dimiliki dan dikendalikan penuh oleh perusahaan, dan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa mendatang. Klasifikasi dari aktiva antara lain: A. Aktiva tidak lancar, umumnya terdiri atas investasi jangka panjang, properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tidak berwujud, aktiva lainnya, dan untuk aktiva lancar, umumnya terdiri atas persediaan barang, piutang, beban dibayar di muka, investasi jangka pendek, dan juga kas. Jika tadi sudah dijelaskan mengenai aktiva, berikutnya adalah kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Dalam hal ini adalah aktiva yang telah lalu, masa kini maupun masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Berikutnya, ekuitas yaitu merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan terkait dengan penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode akuntansi dapat diklasifikasi dalam laporan arus kas menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang terjadi untuk menentukan laba bersih. Aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dari pelepasan investasi, baik utang ataupun ekuitas, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian terdapat aktivitas pendanaan, yaitu meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya, dan pinjaman dan pelunasan dari kreditor. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Menentukan kas yang diperoleh dari suatu aktivitas atau yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasinya. Menentukan
kas yang diperoleh dari ataupun dipakai dalam suatu aktivitas investasi ataupun pembiayaan perusahaan. Menentukan besarnya perubahan kas dalam periode berjalan perusahaan. Membuat rekonsiliasi terkait adanya perubahan kas dengan menggunakan saldo awal kas dan saldo akhir kas yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian paparan singkat dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.